Iya. Sama mantan pacarnya sekalian nih, Bu. Iya, 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 iya. Luar biasa. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari mahasiswa program Pasca Sarjana PAI STEPIK Sumatera Barat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita bisa dipertemukan melalui Zoom meeting ini dalam rangka perkuliahan perdana untuk mata kuliah yang kami ampu. Meskipun mungkin sudah sedikit capek atau lelah karena ini sudah yang ketiga ya. Nah, dari tadi sudah dua mata kuliah. Ini luar biasa over ini ya. Tapi memang harus seperti itu Bapak Ibu ya. Dalam menuntut ilmu kita harus siap berlelah-lelah. Karena kata Imam Syafi'i, ya kalau tidak mau berlelah-lelah dalam menuntut ilmu, maka harus siap-siap merasakan perihnya kebodohan. Jadi itu sekedar motivasi mungkin dari Imam Syafi'i. Jadi eh, apalagi kalau kita yang berada di Zoom ini juga masih ada apa namanya, masih ada kesempatan, ya masih ada kesempatan untuk rehat-rehat sejenak lah. Ya, tapi tentunya tidak mengurangi dari kualitas pembelajaran ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan masih di bulan Rabiul Awal ya. Kita bersalawat buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga pada hari kiamat nanti kita termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, pada jam ketiga pada hari ini kita akan eh, belajar, ya kita akan membahas tentang mata kuliah eh, pengembangan pembelajaran tahfiz. Ya, jadi ini mata kuliahnya memang berbeda dari mata kuliah yang ada di PAI eh, PAI lain seperti itu ya. Ini ikon kita, PAI S2 STEPIK ini adalah mata kuliah yang menjadi pencirian kita. Yang mata kuliah ini tidak akan kita peroleh seperti di UIN, di Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, jadi eh, bobot SKS-nya sama, ya bobot SKS-nya sama dengan bobot SKS mata kuliah, dua mata kuliah yang sudah Bapak Ibu bahas mulai tadi mungkin dari pagi, sama 3 SKS dan jadwal pembelajarannya di jam ketiga pada hari Sabtu ini. Ya, jam ketiga yaitu pada jam 14 seperti itu. Dan mata kuliah ini akan diampu oleh tim dosen. Ya, tentunya dosen pengampu kita yang utama adalah Bapak Prof. Said Akil. Ya, Prof. Said Akil Munawar yang pada minggu yang lalu sudah memberikan kuliah umum untuk kita semua. Jadi untuk kedepannya kita insya Allah kami akan selang-seling, ya selang-seling masuk dengan beliau eh, dan yang saya sendiri sebenarnya akan masuk, beliau masuk, saya masuk juga, ya. Tapi giliran beliau tidak masuk, saya tetap masuk begitu. Ya, pada prinsipnya sekali 15 hari Pak Prof akan bergabung di Zoom meeting ini untuk memberikan ilmu terkait dengan pengembangan pembelajaran tahfiz ini seperti itu. Insya Allah minggu depan beliau akan masuk bergabung di Zoom meeting ini seperti seperti itu. Eh,
Baik Bapak Ibu, di sini ada 17 ya, 17. Nih, pertama saya ucapkan selamat lah dulu ya, selamat sudah dapat bergabung dalam majelis ilmu ini. Insya Allah tidak ada ruginya, ya tidak ada ruginya, eh, karena di zaman sekarang itu menuntut ilmu memang harus lebih gigih, lebih kencang lagi, ya lebih lebih ulet lagi seperti itu. Nah, eh, karena zaman berkembang, ya teknologi semakin maju. Kalau kita tidak sekencang itu juga mengikuti perkembangan zaman, maka tentunya kita lambat laun akan tertinggal. Zaman akan meninggalkan kita, kemajuan akan meninggalkan kita seperti itu. Maka mudah-mudahan kita semua, nah ini hari ini masuk sebanyak 16 ya, 16, 17 berarti ya, 17. Nah, insya Allah 1,5 tahun ke depan wisudanya juga 17. Ya, amin, amin. Ya, Amin, amin ya Allah. dengan Magister Ilmu Al-Quran dan Magister Pendidikan Agama Islam. Insya Allah, Amin. ya. Alhamdulillah. Dua gelar Jadi UM. juga MIQ. Ya. Jadi tidak apa-apa berlelah-lelah sedikit, ya berlelah-lelah sedikit, dan nampaknya ini juga yang online ini juga tidak yang apa namanya yang baru tamat kemarin, ya yang baru tamat kemarin nampaknya offline ya offline. Ya jadi biasanya yang sudah lama ya katakanlah seperti itu yang sudah cukup lama selesai S1. Itu biasanya tidak mengenal lelah itu. Ya, justru lebih bersemangat. Ya, ini pengalaman saya juga Bapak Ibu. Ya, saya dari S1 itu ke S2 cukup lama. Tamat S2 S1 itu 96. Nyambungnya di 2008. Lama sekali Bapak Ibu. Udah karatan lah istilahnya. Ya. ah, tapi gimana? Ya justru itu yang membuat kita lebih bersemangat. Karena apa? Sepi, Bapak Ibu. Kita kalau tidak kuliah, tidak belajar, kosong rasanya. Ya, kosong rasanya. Meskipun udah ngajar, udah ngajar, udah memberikan ilmu juga ke ke anak-anak kita, ya, ataupun ke siswa mungkin SMA atau ya sekelas SMA seperti itu. Ada yang kosong rasanya. Haus kita dengan ilmu itu, ya. Nah, dan maka ketika kita sudah lama tidak berada dalam majelis ilmu, katakanlah kuliah seperti ini, itu justru lebih bersemangat itu daripada yang baru-baru selesai, baru-baru tamat kemarin seperti itu. Ya, mudah-mudahan lah ini nampaknya tampang-tampangnya memang tamat 1,5 tahun nih. Ya, Amin, dan amin. lebih daripada itu juga yang kita harapkan sebenarnya tentu memang kehausan kita untuk ilmu pengetahuan itu terjawab dengan mengikuti program S2 ini seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama tentu sifatnya ta'aruf dulu ya, ta'aruf. Kalau yang mungkin yang 2 tahun atau 3 tahun selesai kemarin ini masih 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 teringat ya, dan masih teringat dan masih mengikuti perkembangan. Tapi nampaknya banyak juga yang senior ya, yang senior tentu eh, tidak begitu tahu ya, tidak begitu tahu dengan dosen-dosen pengampu mata kuliah termasuk saya sendiri. Kalau Jamal, Yoga, Fitri Wulandari, ya Siska, Rita Siska, ya itu masih ya Muhammad apa Aulia Afdal, ya, Yeni Marlina, Iwan Ahmad, oh di sebelah ya, di sebelah. Ya, Nah, sudah. itu masih kalau ke kampus dia masih sebut-sebut nama aja. Saya ke beliau-beliau ini. Sekarang sudah calon magister pula, Masya Allah ya.
Alhamdulillah. Ya, bagaimanapun kita panggil bapak-bapak jugalah mereka ini. Meskipun saya masih menganggap anak-anak ya. Ya, jangan, Bu. Karena sudah calon magister ya. Kami tetaplah Ah, anak, Bu. iya itu. Kalau bagi saya seperti anak sendiri saja nih mereka nih ya. Jidatnya aja yang tidak dipegang ketika belajar nih ya. Marah saya marah ini, yoga nih saya marahi aja nih ya. Ah, tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior, Pak Alimun Fajri mungkin ya, tentu Pak Alimun pun belum belum kenal dengan saya. Kemudian juga saya juga tidak begitu mengenal lah Pak Alimun ya. Untuk tahap pertama ini tentu kita perlu berkenalan dulu ya, ta'aruf gitu. Tentunya sebagai orang baru juga, saya memperkenalkan diri ke Bapak Ibu ya. Bagi Ananda yang baru-baru ya ikuti saja ya. Ini Ibu perkenalan apa pula nih ya. Tutup aja telinga dulu ya. Baik ya. Ini saya coba screen dulu ya. Ada biodata tadi. Coba kita screen dulu. Ya, baik Bapak Ibu, ini saudara memperkenalkan diri ya. Bisa bisa dilihat di layar ya. Bisa Yoga. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi ini Bapak Ibu kurikulum vitae saya. Nah, ya. Ah, tempat tanggal lahir nama Linda Suwanti. Ini ada yang kececer nih Pak Alimun Fajri ya. Sebenarnya Linda Susanti dikasih orang tua nih ya. Ibu Rashidah. Mungkin Bu Rashidah bertanya-tanya agak aneh nama ibu nih kata Bu Rashidah ya. Linda Su Anti. Jangan begitu Bu Rashidah ya. Tidak tidak Su Anti. Kalau Su Anti parah nama saya nanti ya. Su Anti ya. Buruk buruk sekali engkau ya. Engkau perempuan. Tidak seperti itu Bu Rashidah. Harusnya Linda Ahsanti ini. Mantap Ustazah. Itu yang afdol sebenarnya itu ya, ahsan. Ya. Ya. Jadi dulu ketika selesai apa namanya tamat SD mau masuk SD orang tua kan tidak begitu perhatian sekali dan tidak juga belajar bahasa Arab kan. Jadi tinggal S-nya Susanti itu ya menjadi Suanti ya dibiarkan aja. Jadi sekarang jadi karena udah ijazah SD seperti itu ya kita lanjutkan saja lagi. Kalau enggak perlu ke catatan sipil pula kita jadi panjang urusannya. Nah, jadi itu nama yang diberikan oleh orang tua, panggilan Linda. Tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 12 Agustus 1973. Sudah tua Ibu Rosidah. Ya, sudah punya cucu satu. Nah, ya, sudah di atas 50 usia. Lewat pendidikan S1 jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin YN Bonjol Padang tahun 96 sampai 92 sampai 96. Ya. Kemudian S2 Pengkajian Islam konsentrasi Tafsir Hadis juga di YN Bonjol Padang juga 2008 sampai 2010. Seterusnya pendidikan agama Islam pasca sarjana UIN Membonjol Padang. Ketika kami masih sudah UIN juga ya. Sudah UIN juga itu di tahun 2018 sampai 2021. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu saya taat aturan dengan jadwal belajar ini strata-strata ini. Strata 1 4 tahun ya saya ikuti 4 tahun. Strata 2 tahun saya ikuti ya. Strata 3 tahun saya ikuti juga alhamdulillah. Ya, padahal sebenarnya tidak linear. Ya, kalau bicara soal linear saya tidak linear. Jadi bagi Ananda atau Bapak Ibu yang tidak linear jangan jangan kurang pede pula ya. Linear atau tidak linearnya itu ilmu atau tidak berilmunya itu tidak tergantung pada linear atau tidaknya sebenarnya. Sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh
tidak bidang kita pun sebenarnya bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Nah, jadi S3 saya ke pendidikan begitu. Ya. Nah, bagi saya sebenarnya ilmu itu tidak ada yang ilmu apa namanya tidak ada dikotomi ilmu itu tidak ada. Ini bidang pendidikan nih, ini tafsir nih, ini apa ya tidak seperti itu. Ya, karena dalam Al-Quran itu semua ada. Ya, Al-Quran itu sumber ilmu. Pendidikan ada, ekonomi ada, hukum ada dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kita ada pengkotak-kotaan, itu kita saja sebenarnya yang masih terbatas, tidak bisa mengcover semua ilmu. Kalau kita lihat ulama-ulama dulu, Bapak Ibu, ya seperti Ibnu Sina, ya Ibnu Sina itu dokter, ya dokter. Sampai sekarang apa namanya dikenal namanya sebagai seorang ilmuwan di bidang kesehatan. Tapi basic beliau apa? Tahfiz, ulumul Quran, ya. Hafiz 30 juz. Ibnu Sina, ya. Kemudian siapa lagi? Al-Farabi misalnya, ya. Itu tokoh-tokoh filsafat, tokoh-tokoh kesehatan, itu basic keilmuannya Al-Quran semua. Nanti ke depannya bisa jadi apa namanya? Melangkah ke bidang-bidang lain seperti itu. Jadi bagi yang basicnya katakan tidak ke pendidikan, jangan jangan merasa tidak pede pula ya. Itu semua sudah betul. Lanjutkan ya. Lanjutkan. Tidak ada alasan yang bilang itu yang tidak linear dan sebagainya. Saya kalau tidak S3, saya gara-gara pendidikan Islam ini mungkin tidak menjadi ketua STEPIK nih Bapak Ibu. Ya, itu sebagai motivasi aja. Ya. Kemudian riwayat pekerjaan, kalau di Staypick ini sudah segala pekerjaan saya coba. Ya, sudah segala pekerjaan dicoba. Mulai dari asisten dosen, asisten Pak Rusdi, Pak Prof Rusdi. Ya, awal masuk Staypick dulu menjadi asisten Pak Prof Rusdi. Ya, untuk mata kuliah tafsir 2 tahun 2010. Ya, ketika itu waktu di S2, pembimbing saya Pak Prof Rusdi, pembimbing apa tesis. Kata beliau, apa rencana lagi setelah tamat S2 ini? Tidak ada Pak, jadi guru ngaji aja baru Pak. Oke lah, bantu-bantu Bapak stay peak ya, kata beliau. Ya, Alhamdulillah, kata saya. Ternyata memang kita sambung sekolah, peluang ini semakin besar rasanya. Sebelum itu saya jadi guru ngaji, guru TPA, ya di samping ibu rumah tangga. Ya, itu saja kegiatannya. Ya, tapi setelah tamat S2, peluang jadi dosen itu langsung terbuka. Itu Masya Allahnya Bapak Ibu. Ya, apalagi Bapak Ibu sekarang sudah jadi guru juga, sudah mengelola rumah tahfiz juga, sudah pegawai juga, ya. Itu akan lebih banyak lagi peluang ke depannya dengan mengikuti S2 itu seperti itu. Jadi bergabung sebagai asisten dosen 2010 langsung diangkat menjadi dosen tetap. Ya, tahun 2010 itu juga. Satu semester aja jadi asisten Pak Rusdi. Kemudian langsung diangkat menjadi dosen tetap di Staipik. 2 tahun jadi dosen tetap, kemudian diangkat menjadi ketua jurusan tafsir hadis. Seperti itu. Nah, itu lama, cukup lama saya menjadi ketua jurusan itu. Dari 2012 sampai 2018, 6 tahun. Ya, waktu itu masih 6 orang aja, 5 orang aja mahasiswa ilmu Al-Quran tafsir, yang dulu namanya tafsir hadis. Ya, belum sebanyak yoga sekelas kemarin lagi, anak ilmu Al-Quran tafsir itu. Masih 4 orang aja. Ya, ketika ibu awal-awal menjadi ketua jurusan. Lama-kelamaan, ya dari yang apa namanya akreditasinya masih C, ya kita genjot akreditasinya menjadi B, maka dari situlah apanya bertambah jumlah mahasiswanya. Setelah itu baru 2019 menjadi PJS Wakil Ketua 2. Ya, dan semuanya dicoba Bapak Ibu. Ya, 2020 jadi Wakil Ketua definitif, Wakil Ketua 2. Ya, kemudian 2021 2023
jadi Waka 1 di Stepik Sumatera Barat. Jadi dari betul-betul dari bawah Bapak Ibu. Ya, dari bawah betul. Ya, maka menjadi ketua Stepik ini di Februari 2024. Kalau dibilang sudah dicobalah semua pekerjaan di Stepik ini. Bukan seperti yang dibayangkan orang, Salabin jadi ketua, tidak. Ya, tidak segampang itu. Ya, yoga. Semangat yoga. Ya, ah, memang mulainya dari bawah, ya, dari bawah dicoba semua diselesaikan. Apa yang diberikan amanah kepada kita diselesaikan, diurus dengan baik, maka di sanalah akan muncul kepercayaan orang pada kita seperti itu. Eh, jadi itu mungkin ya selintas tentang apa namanya tempat tanggal lahir, pendidikan dan riwayat pekerjaan. Kalau mata kuliah di S1 saya ngampu mata kuliah sekarang hadis ya, usulul hadis, ulumul hadis, hadis maudhu'i. Nah, karena punya basic apa namanya tilawah juga, ya kalau tilawah lumayan lah Ibu Roshidah, ya Rashidah sampai ke nasional ada alhamdulillah ya untuk Masya tilawah. Allah, luar biasa Nah, Kak. untuk Udah. apa namanya kalau Sumatera Barat dari anak-anak sampai remaja sampai dewasa alhamdulillah sudah juara. Juara kalau anak-anak remaja juara 1 di Sumatera Barat sampai ke nasional tapi di nasional tidak berhasil. Tingkat dewasa paling tinggi itu juara 2 ya ketika kabut-kabut di Padang ini tahun berapa itu 997 kalau tidak salah itu saya dari Padang Panjang itu dapat juara 2 untuk tilawah tingkat dewasa seperti itu. Maka dengan basic keilmuan itu di Staipik dulu juga awal-awal saya ngampu mata kuliah nagam juga. Ini Afdal nih kalau tidak salah pernah belajar nagam juga dengan Ibu yoga ya. Ah, tapi sekarang ndak ngajar nagam lagi Bu yoga karena sudah di kader lah yang muda-muda. Ya, ndak tak kau lo ngaji panjang-panjang tuh lah. Barik badan lah naik lo, parit lah gadang lo lah pendek nafas tuh. Ya Allah, subhanallah. Ah, ya itulah sekedar ya. Jadi punya anak dua yang satu sudah berkeluarga, sudah bekerja dan sudah punya cucu 1 berumur 2 tahun. Yang nomor 2 eh, baru selesai di Universitas Andalas jurusan Administrasi Publik laki-laki gitu. Mungkin itu Bapak Ibu sekedar perkenalan. Kalau yang baru-baru selesai ini dia sudah khatam lah dia biodata Bu Linda itu ya yoga setiap semester Afdal setiap semester dia satu belajar itu ya Jamal dan yang lainnya. Kalau yang masih muda-muda ini. Eh, jadi Bapak Ibu kita akan mengampu mata kuliah ini insya Allah dengan Pak Prof Said Agil. Alhamdulillah beliau menyambut baik untuk mengajar di Stepik Sumatera Barat ini dan nanti insya Allah di akhir semester kita akan mengundang beliau ke Stepik langsung untuk memberikan kuliah secara luring, secara langsung. Kita mengharapkan Bapak Ibu, baik yang jauh maupun yang dekat, kalau bisa itu belajar langsung dengan beliau ketika beliau datang dari Jakarta, datang ke Padang itu, maka kalau bisa dijadwalkan dari sekarang. Nah, Bu Rashidah mana tahu mau ngambil sanad dari Pak Prof nanti kan, Ustadz Alimun juga seperti itu dan lain-lainnya juga, maka kita manfaatkanlah kedatangan beliau nanti di akhir semester semaksimal mungkin apa yang bisa kita ambil dari beliau itu. Insya Allah saja. Insya Allah. Baik Bapak Ibu itu sekedar perkenalan tentu saya juga mau mengenal Bapak Ibu ya yang namanya ta'aruf itu tafaul ya wazannya tafaul maka saling ya tidak saya saja memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu tentu Bapak Ibu juga memperkenalkan diri kepada saya.
yang baru ataupun yang lama ya, karena waktu berjalan, perkembangan tentu ada. Misalnya yoga dulu dulu jomblo Bu, sekarang sudah menikah Bu, misalnya kan. Maka kepada Bapak Ibu diminta memperkenalkan diri. eh, Ya dimulai saja dari Bapak Alimun Fajri. Mohon ditampilkan eh, apa namanya videonya Pak. Halo Pak Alimun Fajri. Baik, Bu. Suaranya belum dengar, Assalamualaikum. Bang. Oh ya, silakan. Sudah dengar juga? Nggak kedengaran. Sudah, Bu. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Udah, silakan, silakan. Kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua. Double. Kameranya double. Mungkin dimatikan satu Pak. Yang di HP matikan aja Pak. Matikan satu, Bang. Ya, oke. Terdengar gak? Kedengaran, Dengar, Bang. kedengaran. Dengar, Bang. Ada. Bentar. Ya, Bu. Ya, Ya, nama saya Alimun Fajri. Asal kita dulu berasal dari Sulawesi Selatan. Selatan tuh Muara Labu. Kan Rebaa daerah kecilnya, Bu. Dan sekarang berdomisili di Ujung Gading, Pasaman Barat, sejak 2009. Kebetulan kita dulu sekolah di Sulawesi Selatan, SD SMP-nya, lalu di Padang SMK-nya, lalu 2002 masuk D2 Staipik, PAI, kemudian setelah D2 sambung ke S1, selesai 2009. oh 2009 ya Pak ya. Ya, Bu. Selesai 2009 dan sekarang tinggal di Pasaman Barat sejak 2009 itu. Oh, Kebetulan- kamu Sulawesi Selatan Pak ya. Iya, Bu, Sulawesi Selatan. Oh. Kerjanya di Pasaman Barat. Sekarang kerja di Pasaman Barat, Bu. Sini orang berladang sawit di sini, Bu. Buruh. Dia sambil berladang sawit ngajar-ngajar juga di sekolah, Bu. Oh iya. Oke, Sejak siap. 2009 itu. Alhamdulillah sudah 16 tahun. Oke, Kemudian siap. istri baru satu, Dari mana Pak? anak istrinya baru satu, Bu. Oh, istri baru satu. Dengar Ibu tuh Iya. sebelah. Ini yang dari samping ini istri saya nih, Bu. Masya Allah. Ada kemungkinan nambah, Bang. Jangan bilangnya sadal. Jangan juga. Ya, Jangan baru nambah, satu Bang. dan untuk selamanya satu ya Bu ya. Mudah-mudahan. Ya, diikat kakinya nanti Bu. Tapi lah takabek dari siku, Bu. Kemudian anak yang besar sekarang di MAN. Oh, di mana? Insya Allah nanti mau ke Staipik juga rencananya. Oh, alhamdulillah. Insya Allah diterima. Kemudian yang kecil sekarang masih kelas 5 SD. Barangkali itu ya, Bu ya. Iya. Ada lagi, Jadi Bu, kira-kira? anak 2 orang ya Pak ya. Iya, Bu. Anak kita sepasang. Kalau anak itu baru Ada boleh gaya-gayanya dibilang anak gitu. baru 2 orang. Nah, baru boleh gitu Pak. Oke, lanjut Ibu Nur Hidayah. Lanjut. Biar sekalian. Karena beliau ini satu paket nih Bapak Ibu. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama Nur Hidayah, alamat sama-sama Ustadz Alimun ya, satu rumah Bu. Oh ya ya. Ya, Satu rumah ada satu kamar ya. ya satu rumah satu kamar Bu. Iya Mana iya aja iya masih iya. berdua. Iri kami sama ibu nih. Ya Bu. Alamat Ujung Gading, Pasaman Barat Bu. Hmm. Oh, tamatan STEPIK tuh tahun 2010. Oh 2010. Berarti ibu Iya. tamat, saya masuk ya. Ya 2010 Bu. Iya iya Iya. 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 Saya masuk 2010 bergabung dengan Stipik ini. Oke oke. Kami seangkatan sama Ustazah siapa? Yanti Novita. Oh Yanti Novita. Ya, Budi Hendri Bu, satu lagi. Iya iya. Oh iya 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 iya. Ya. Kenal lah mungkin. Kalau Ustazah Rosidah itu senior kita itu di asrama. Sering dimarah-marahin Ibu sama saya Oh Rosidah. Ya, sama masih di asrama dulu sama Bu yang tinggalnya. Muklis. Ya. Iya 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 iya. Masih ingat ya, mohon maaf kalau dendam. Ya. Dulu manggil kakak, sekarang di asrama dulu. Oh Kak Rashidah ini yang marahin. Ya, pembina dulu Bu. Pembina kami di Masya asrama Allah. dulu. Iya. Kenangan lama Luar ya. biasa, Pak Alimun Fajri sama Ibu Nur Hidayah luar biasa nih. Nanti sekali tamat 2 magister sekali di rumah. Ya, luar Amin. biasa. Amin. Ya, nah, mudah-mudahan lanjut sampai doktor nanti. Amin. Ibu, insyaallah. Baik, terima kasih Pak Alimun dan Bu Nur Hidayah. Pak Ya, Desra, Bu. Pak Desra. Mana Pak Desra? Dari Bu. Oh ya. Ya, silakan Pak Assalamualaikum Desra. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desra Afriza, berasal dari Riau, Rokan Hulu. Rokan Hulu, ya ya. Alumni Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim, Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Mm-mm. Tahun 2023. Oh, Tahun kemarin. 2023. Baru ya, Pak ya? Ya Bu, baru. Mm-mm. Tugas di mana, Pak? Sekarang mengajar di SD. SD di Di? Rokan Hulu, masih di Rokan Hulu juga. Oh, SDIT. MI dia berbasis Apa tuh? MI, Madrasah Ibtidaiyah. Oh, Madrasah Ibtidaiyah MI. Iya, Bu. Mm-mm. Ya, ya, ya. Sudah ASN, Pak Desra? Belum lagi Bu. Belum ya? Allah. Nah, mumpung belum, maka digenjot magister ini. Siap Bu. Iya. Mungkin Oke, itu siap, saja siap. perkenalan dari saya. Oke, siap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deti Yulia Martiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Deti Yulia Martiana, panggilan Devi, asal kampung Sijunjung, Bu. Sekarang domisili di Padang di Lapai, Bu. Deti di Staipik tamatan tahun berapa? Tahun 2018 September, Bu. Oh, 2018 ya. Ya, 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 ya. Deti yang punya anak satu dulu, Bu. Pas Ya, kuliah. ya, 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 ya. Tapi dulu belum punya pakai cadar dia. Iya, Bu. Berarti meningkat keimanannya. Itu aja, Bu. Alhamdulillah ya. Ustazah Deti, di mana Ustazah Deti sekarang mengabdi nih? Masih di rumah, Bu. Ah, Alhamdulillah anak ada 5, Bu. Jadi anak-anak aja diajar dulu, Bu. 5 anaknya. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ibu waktu ngambil S2 dulu juga nggak ngapa-ngapain juga, ya. Nah, seperti ibu sampaikan tadi, nggak ngapa-ngapain.
Adanya ngajar ngaji sekali seminggu di masjid, ngajar Iya, pas irama wisuda gitu ya. waktu itu kan 2 anaknya, Bu. Sekarang udah Mm-mm. ada 5 gitu, Bu. Alhamdulillah. Laki-laki perempuan, berapa orang laki-lakinya? Eh, laki-laki 3, perempuan 2, Bu. Hmm. Udah kalah ibu sama Deti itu. Apa, Bu? Udah kalah ibu sama Deti itu. Anak ibu 2 cuma. Udah tambah pula cucu 1 pula tambahnya cuma 3 baru. Oke, terima kasih Deti ya. Ya, Bu. Lanjut Faizatul Mujahidah. Faizatul Mujahidah. Hadir? Belum masuk lagi kayaknya, Bu. Belum bergabung ya? Oke. Fitri Handayani, ini sekalian absen loh. Ya, Pak Limun hadir, Pak Desra hadir, Deti hadir, Pak Iza enggak ada ya? Fitri Handayani. Nah, Fitri, bagaimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. sebenarnya saya ini sambil ngajar, sambil ngikutin Zoom, karena kami sekolahnya sampai hari Sabtu, pulangnya juga sampai Oh jam iya iya 3. boleh boleh. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Jadi saya izin sebentar keluar tadi dari kelas, Ibu. Oh iya iya iya. Eh, Ngajar di mana, ngam- Fitri? ngajar di Man 1 Mandailing Natal, Ibu. Oh, Masya Allah, ada jadi cikgu ya. Iya, Hmm. iya, Ibu. Ya, Mapelnya Al-Quran hadis, Ibu. Quran hadis. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Lanjut. Eh, Ya, nama saya Fitri Handayani, alamat di Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Status sudah menikah dan alhamdulillah sekarang eh, anak 3, Ibu. Oh, 3, Iya, Alhamdulillah. Ibu. Berapa Alhamdulillah. umurnya yang besar? Umurnya kemarin itu pas wisuda kan udah 6 bulan itu kan, Ibu. Udah Hmm. sekarang alhamdulillah udah kelas 3 SD, Bu. Oh, Yang kelas 3 nomor SD 2 TK. berarti udah 9 ya? Iya, Ibu. 8 tahun lah, Hmm. Ibu. Karena dia masuk SD-nya 6 tahun. 7 tahun, 6 tahun ya, Ibu. Yang Hmm. nomor 2 TK, yang paling kecil 1 tahun 6 bulan, Ibu. Alhamdulillah, luar biasa ini. Ya, ibu kuat. Ya, Iya, Ibu. memang harus seperti itu. Ya, semangat ya, Fitri ya. Insya Allah, Ibu. Tapi kadang Hmm. sebenarnya pesimis juga sih, Bu. Ngikutin Ya, ini kadang kadang ada juga rasa pesimisnya, bisa nggak ngikutin sambil oh, S2 sambil kegiatannya. Apalagi kalau di Man ini kan, Ibu, agak ketat ya gitu ya, Bu. Kayak hmm. administrasinya juga semuanya. Apalagi sekarang P3K itu kayak kinerja 1 kali 3 bulan itu tiap bulan harus buat Hmm. jurnal gitu kan, Ibu. Semua laporan-laporan harus ada Hmm. gitu. Ya, Kadang ya, ya, ya. kayak gitu pasti bisa enggak ya, karena kita kalau daring ini kan, Ibu, rasanya nggak bisa ditinggalkan salah satunya gitu kan, Ibu. Ya, ya, Jadi ya. harus memang sambil-sambilan gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, jalani aja dulu. Ya, Ya insya itulah, Allah Ibu. Kadang ada curhatnya ada sering sama aja Kak Rita jalan itu. Siska itu, Ibu. Mm-mm. Oke, oke. Ya, Ya, mungkin itu syukuri aja aja, Ibu. ya. Disyukuri aja. Ya, di Ya, saat orang insya Allah, bingung Ibu. mau kerja apa, kita malah bingung yang mana yang mau dipilih pekerjaan ini. Ya, Alhamdulillah. Nah, itu nikmat yang luar biasa itu. Oke, Fitri ya. Semoga dimudahkan untuk melanjutkan pendidikannya. Ustadz Jamaluddin. Ya Bu, saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Jamaluddin SIK SAG, tamatan di STIPIK itu di tahun 2023. Jurusan dahulunya ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mm-mm. Lalu kemudian hari ini
eh, ya mengikuti perkuliahan bersama Bapak Ibu. Kalau keluarga, alhamdulillah sudah memiliki istri, yang mana istri itu juga berasal dari alumni STEPIK Sumatera Barat juga, satu lokal juga, dan sebelumnya memang satu pesantren dan satu SD. Lalu kemudian alhamdulillah diberikan satu orang anak putra laki-laki yang begitu tampan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah, Sekarang berumur Alhamdulillah. 5 bulan 5 hari. Kalau untuk kegiatan, alhamdulillah berkah ilmu dari STEPIK, alhamdulillah sekarang Jamal telah memiliki travel umroh yang diambil dari nama Jamal sendiri, MK Baitullah, Alhamdulillah. menjemput ke Ya. tempat Baitullah. Jadi ini paket kita Bapak Ibu, ini paket hemat. Nanti. Lalu kemudian kalau untuk yang lainnya, Jamal sekarang lagi ngurus izin pondok pesantren, lagi ngurus yayasan Bu, Hmm. karena kemarin kan sudah mendirikan rumah tahfiz. Jadi Mm-mm. sekarang muridnya itu sudah 115 orang. Oh, Jadi alangkah lebih baik Alhamdulillah. Mm-mm. rumah tahfiz itu dikembangkan jadi pondok pesantren atau IT, mana yang baiknya lah nanti bagi masyarakat gitu. Jadi Ya, sekarang ya, lagi ya. ngurus yayasan. Ya kalau kerjaan sehari-hari ya begitulah Bu, seperti yang sering Ibu tengok di status WA, Ya, dorong ibu-ibu di selalu jalan. Ibu pantau status Jamal. Kapan-kapan nanti kita umrah lah ya. Yang S2 ini umrah bersama MK Baitullah ini menjemput Amin ya impian apa? Allah. Ya Allah. Menjemput apa namanya? Menjemput kerinduan Baitullah Bu. Menjemput kerinduan ya. Masuk proposal, Bu. Oke ya. Ya, siap Bu. Nanti Baik. kita insya Allah Bu, Jamal berangkat di tanggal 2 besok. Nanti mudah-mudahan nanti nama-nama kita yang ada sekarang atau foto barang kita yang ada di Zoom ini nanti kita kirimkan nanti dari Tanah Suci gitu. Mudah-mudahan setiap nama yang dipanggil di sana tahun besok semuanya berangkat umroh, berangkat keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, oke siap ya. Yang penting ada diskon. Kalau ada diskon 50%, oke. Ada Bu, insya Allah ada. Ya nantilah kita perhitungkan ya soal diskon mendiskon. Lanjut, Jamal ada ya, Muhammad Aulia Afdal. Ini. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Muhammad Aulia Afdal. Panggilan Afdal, dan sekarang berdomisili di Solo, pekerjaan jadi guru ngaji. Dah. Tuh. Kasih info lah ke kami, guru ngaji Aulia Afdal itu tuh udah berapa orang muridnya sekarang? Udah jadi ketua yayasan dia sekarang ya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Jadi kita ya itu apa namanya, buka rumah tahfiz, dan alhamdulillah ini udah rumah tahfiz yang ketiga. Dan untuk fokus kini ke depannya ya kita fokusnya di rumah tahfiz, ada ngajar di sekolah itu di SMA, cuman itu sebagai pengajar ekskul. Oke, siap. Ya. Dan untuk hari-harinya belajar ngajar, itu aja Bu. Ya, belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Siap. Sukses ya Aulia Afdal. Amin. Ustadz Muhammad Aulia Afdal, MIQ. Amin. MPD nantinya. Lanjut. Muhammad Taufik. Ustadz Muhammad Taufik. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah ngasih kesempatan. Nama Muhammad Taufik, tinggal di Pekanbaru. Alhamdulillah sudah berkeluarga, sudah mempunyai 2 orang anak perempuan. Itu kegiatan sehari-hari yaitu ya di pesantren. Ya, kami
Ustaz tadi ngajar Ustazah. Pesantren mana, Ustadz? Kebetulan pesantren keluarga, Bu. Oh, keluarga. Alhamdulillah. Nama pesantrennya apa? Mana tahu nanti ponakan yang di sana gitu kan. Nah, cari-cari pesantren. Ya. Kalau pesantren namanya Markas Quro Al-Qadiriyah. Al-Qadiriyah itu bukan Torikoh ya, Bu ya. Di mana itu? Di Pekanbaru? Di ada jembatan Sudirman Ujung, dekat pelabuhan Sungai Duku. Oh, dekat pelabuhan ya. Ya, Bu. Oke, siap-siap. Alhamdulillah, Oke, makasih. Ustadz Muhammad Taufik. Syukran. Selanjutnya Ibu Nur Hidayah sudah tadi ya. Ibu Rasidah. Ya, Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama memang satu potong kata saja, yaitu Rasidah. Nggak ada dipotong. Nah, Ana sekarang mengajar di SD ya, Sekolah Islam Terpadu Mutiara Duri. Alhamdulillah, alumni Taipik di sini sekitar lebih 15 lah, 20 ada kayaknya, Ustazah. Dari TK sampai SMA. Alhamdulillah. Mutiara apa, Bu? Mutiara Hati. Bukan, Mutiara Hati itu Padang, Sumbar. Kalau ini memang Sekolah Islam Terpadu, YPIT Mutiara saja. Oh, Nah, Mutiara aja. Yang di tempatnya Ustadz M. Nur almarhum. Bukan, Ustadz M. Nur itu beda dengan kami. Oh, Beliau beda itu ya. punya sekolah sendiri, itu TK dengan istri beliau. Nah, kami memang IT. Dahulu gitu. ada dulu dari Taipik 6 orang diutus ke sekolah ini dulu pada awal Ustadz Syaukani almarhum. Di zaman beliau tuh dulu, kata beliau tuh diutus dulu. Nah, jadi alumni Taipik itu dulu di awal-awal di sini ada 6 orang tuh. Nah, setelah itulah berkembang kami ke sana. Tentu kakak-kakak tingkat itu menginfokan untuk adik-adiknya. Nah, itu sehingga di sini banyak yang berkeluarga Sukma Jaya dengan istrinya gitu. Iya. Oh, Wardi dengan tempatnya istrinya. Ustadz Sukma Jaya. Ya, kami di sini. Oh, iya. Banyak alumni kita situ ya, Bu ya. Kalau saya hitung tadi udah 18, masih ada yang belum saya hitung. Iya. Alhamdulillah. Muridnya banyak, Ibu? Kita di sini kan YPIT ini dari TK sampai SMA. Nah, kami yang di SD itu sekitar 768 enggak salah muridnya tahun ini. Dari SD kelas saja? 1 sampai kelas 6. Iya, SD saja. Oh, alhamdulillah. Ya, sekarang kan dibatasi saja, boleh 5 lokal. Kalau dahulu 6 lokal per tingkatnya. Kelas 1 6 lokal, kalau sekarang kan nggak boleh lagi. Hanya 5 lokal satu tingkat bolehnya. Karena diukur dengan diknya. Nah, kalau ini juga kami sudah warning tuh kuning jadinya. Karena 5 kelas gitu per tingkatnya. Gitu maksudnya. Alhamdulillah di sini banyak teman-teman kita. Ya, dahulu kan saya juga di asrama seperti cerita Dayah tadi. Memang lama dulu kan semenjak saya jadi mahasiswa, jadi pembina asrama juga di zaman itu kan gitu. Oh, iya. Di zaman Ustadz Irsyad, Ustadz Buya Mukhlis, itu dua periode itu saya tetap bisa 4 tahun kan. Oh, iya. Oh, pernah jadi musyrifah juga, Ibu ya? Iya, di zaman saya kan. Iyalah. Kuliah sambil jadi musyrifah, kuliah jadi itu, sambil itu. Iya. Alhamdulillah. Nah, itulah. Oke, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses selalu, Ibu Rasidah. Rita Siska. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama lengkap Rita Siska, panggilan Rita. Sekarang berdomisili di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan sehari-hari sebagai guru PAI di sekolah dasar. Itu, Bu. Udah lama jadi guru, Rita? Dari tahun 2019, Bu. Dari Januari 2019. 2019. Alhamdulillah. Baik. Rita. Udah berapa orang anggota, Rita? Sudah 2 orang, Bu. Oh, sudah 2 orang. Udah berapa umurnya yang besar? Yang besar sudah kelas 4 SD, 9 tahun usianya, Bu. Udah besar ya? Sudah, Bu. Kan nikahnya waktu kuliah juga, Bu, sama kayak Fitri Handayani, tapi duluan saya itu. BP-nya sama Fitri Handayani? Iya, BP-nya sama. Sama ya? Sama, setelah itu sama dengan Fitri Wulandari, sama Deti. Oh sama, seangkatan ini. Fitri Iya, Wulandari, Rita Siska, Fitri Handayani. Kemarin Handayani ini telepon-teleponan dulunya mau masuk dia S2 ini sama Deti, sama Fitri Wulandari kami itu, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Jadi Jamal, nih Rita Siska ini, Fitri Handayani ini cepat laku dia. Di sarjana ada di Pinang orang. Ya, tapi tidak mengganggu ya, tidak mengganggu ke kuliahnya. Alhamdulillah Ya, tidak, Bu. tidak mengganggu. Cum laude ya, wisudawan terbaik pula kalau nggak salah Ibu Rita ya. Rita sama Bukan, Fitri Bu. sama. Hah? Bukan, Bu. Rita cuti 1 tahun, Bu. Oh, sempat cuti ya? Iya, cuti 1 tahun, Bu. Oh, iya. Tapi kan selesai juga. Sekarang sudah S2 pula. Nah, lambat-lambat aja. Pelan, Bu. Nanti Tapi sampai insya Allah juga pasti. di atas. Gitu. Itu. Oke. Iya, Oke, terima kasih Rita. Selanjutnya Iya, Rocky Bu. Muslim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rocky Muslim, asal Padang. Aktivitas pada hari ini kita mendirikan rumah Quran Mardatillah yang berawal 2017 sebenarnya, cuman mulai naik daunnya itu 2019 sampai sekarang. Kemudian ada aktivitas yang lain juga, kita memiliki tim dalam jahit, Bu. Jadi bagi kalau ada kawan-kawan sekolahnya butuh pakaian, promosi kita, Bu. Boleh. Awak sama awak. Yang minat ya, dijahitkan ya sesuai ukuran, insyaallah bisa. Kemudian yang berada di Kota Padang itu bisa nanti ke tempat kita di Taruko 1, Blok O nomor 9C ya, di Kelurahan Korongadang. Yang jahit siapa, Rocky? Rocky jahit? Ya, kita pandai menjahit. Mira juga pandai menjahit. Jadi ada beberapa tim, ada kami Balimo, Bu. Jadi awalnya kita bikin ada program menjahit, sudah tuh yang orang-orang kita libatkan di tangga kita itu. Dan kita juga menerima rekrut anggota baru lah, misalnya kalau ada yang tertarik juga menjahit, kita tuh ada syarat dan ketentuan juga. Oke, siap. Selama kuliah dulu kita mendirikan Mardatillah Donat. PRL. Ya. Oke, siap. Tamatan 2019 di Taipei. 2019 ya? Ya. Jadi kita memang perintis ya, bukan pewaris. Jadi kita rintis aja semuanya, termasuk S2 ini kita merintis ini. Oh iyalah, memang seperti itu. Belajar dulu gitu. Itu kan luar biasa itu. Tukang jahit magister. Kalau tipe di sekolah itu lah beda-beda, kuliner atau sekolah desainer. Multi talenta nih Rocky nih. Jadi ustaz oleh Bu. Oke. Hidup tuh kece Ibu tadi kan, kalau kita tidak mengikuti perkembangan ya,
tentu kita akan betul. tertinggal, termasuk di bidang akademis juga kita Iya, ingin terus maju ya. iya, Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan itu memang eh, ya kita nggak terlalu ke hasilnya, tapi ke proses dulu ya. Di iya, prosesnya, betul. kita nikmati prosesnya. Keluarga, alhamdulillah anak udah di pesantren, satu SMP sekarang di Arisalah. Oh, dia Risalah ya? Ya, Oh ya, alhamdulillah. yang kedua bertiga ya. Yang keduanya jaraknya jauh, 4 dan 2 tahun. Jadi itu perkara singkat. Terima kasih. Baik. Baik, Rocky. Selanjutnya Sifa Fauzia. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Fauziah, panggilan Sifa. Saya alumni UP, tamat tahun 2024. Oh, Untuk 24. jurusan sebelumnya saya administrasi publik. Itu aja sih, Bu. Apa lagi? Mungkin sekian dari saya. Keluarga Iya. Sifa, Ibu Saya Sifa. berkeluarga, Udah udah punya keluarga anak ya? 3. Iya. Udah punya tiga, yang pertama SD, yang kedua TK, yang ketiga masih umur 2 tahun. Oke. Luar biasa ya. Semoga dimudahkan untuk menuntut ilmu ini. Amin. Baik. Terima kasih, Bu. Taufik Hidayat. Ada Muhammad Taufik, ada Taufik Hidayat ya. Taufik Hidayat. Saya Taufik duanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Alamat di Solo, Bu, Alahan Panjang, Negeri Sayur ya, Bu ya. Oh iya, lama makan sinan tuh, Pak. Lama makan, insya Allah. Nanti kita makan di Alahan Panjang. Tepi danau ya, Bu. Tepi danau di Oke. atas, danau Kembar. Hmm. Dulu tamatan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi tahun 2016, Bu. Di mana Jadi tuh, Pak? di Solo, Bu. Oh, Solo. Ya, namanya STIEL Hakim Sumbar, tapi di Solo. Jadi yang saya rasakan sekarang ini, saya dari SD sampai perguruan tinggi itu ilmunya ilmu konvensional semuanya, Bu ya. Jadi saya masuk ke PAI ini, ke STIPIK. Rasanya agak kurang mampu gitu, tapi insya Allah saya yakin gitu dengan bantuan teman-teman semua dan Ibu nantinya gitu. Iya. Karena saya sekarang kan mendirikan sekolah Islam juga, namanya SDIT Quran Anzalat di Alam Panjang, sudah 5 tahun berjalan. Jadi terasa kalau kurang ilmu agama ini, kita Ya, masuk ke betul. sekolah agama, susah sekali gitu. Betul. Gitu insya Allah ya, Bu ya. Selanjutnya, alhamdulillah sudah berkeluarga, udah 3 anak saya, Bu. 3. Ya, Anak pertama sudah kelas 1 SD. Mungkin ada yang lain, Bu? baik. Nah, luar biasa Pak Taufik ya. Dan memang sebenarnya cocok Pak Taufik ngambil PAI itu. Kalau mengelola pendidikan, ya memanage sebuah lembaga pendidikan, memang itu sangat cocok dengan PAI itu. Ya, Iya, betul. ya meskipun tidak langsung dengan manajemennya ya. Tapi yang jelas seorang pengelola lembaga pendidikan jelas sekarang itu untuk pengelola pendidikan ada pula syaratnya magister minimal pendidikan latar belakang pendidikannya. Jadi sudah tepat Pak, tidak ada mampu Bapak itu ya. Insya Allah, Bu. Mampu. Kita bantu kita bersama. Yang tidak bidang kita, saya kemarin ada kuliah umum dengan Pak Irwan Prayitno, sangat memotivasi kalau dari kisah hidup beliau. Tidak ada sesuatu yang tidak bidang kita itu akan terkendala, tidak ada. Pak IP itu 2 profesornya, profesor psikologi 1, kemudian profesor manajemen. Sementara basic beliau psikologi aja cuma dikasih orang gelar manajemen profesor gitu.
Nah, jadi intinya sebenarnya katanya sesuatu yang tidak bidang kita pun kalau disungguhi maka itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa katanya. Nah, saya berpantun-pantun juga dulunya saya tidak pandai berpantun katanya. Tidak pandai berpantun ketika jadi gubernur, anggota dewan, orang tuh berpantun semua. Tapi saya tidak pandai berpantun makanya saya sungguhi pula. Nah, meskipun basic saya tidak ada di sana. Nah, akhirnya apa? Saya pula yang dapat penghargaan apa namanya? eh apa gubernur yang mempunyai yang berpantun paling banyak katanya. Jadi banyak. Jadi motivasi untuk orang yang tidak bidang saya, tidak basic saya. Cukup cukup banyak yang membuktikan bahwasanya yang tidak bidang kita itu kalau kita kerjakan lebih serius, maka itu akan berhasil dengan baik ya. Amin. Maka semangat aja Pak Taufik. Insya Allah Insyaallah Bu, siap insyaallah. ya berhasil dengan baik. Ya, kan selesai Insyaallah, tepat pada waktunya insya Allah. Iya, Bu. Baik, lanjut Salam, Bu. Pak Taufik Hidayat. Selanjutnya Yani Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Marlina, asal Pasaman, alumni STAIPIK tahun 2020, Ibu. Sekian. Pasamannya Pasaman Barat, Pasaman Timur ya nih? Pasaman Timur, Bu. Oh, Pasaman Timur. Ya, siap-siap. Lanjut. Tamat STAIPIK tahun berapa? Ya nih. Halo? Jaringan kayaknya Bu, soalnya mendung hujan. Karena Pasaman agak jauh nih ya. Halo ya nih. Iya, Bu. Kembali Maaf, Bu, lanjut. jaringannya memang tidak mendukung. Pasaman Timur, Bu. Pasaman Timur ya. Guru ya. Ya ini sekarang Iya, Bu. ngajar ya. Iya, Bu. Oke, siap. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu. ya ini. Iya, Bu. Selanjutnya yoga. Mana yoga tadi? Ya, Bu, saya, Bu. Oh, ya ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bu, nama Yoga Diansah. Biasa dipanggil biasa Ian. Biasa kawan lokal Adi banyak, Bu. Cuman kalau formal bisa Yoga gitu. Alumni STAIPIK tahun 2022 wisuda. Semenjak wisuda sempat kuliah di UIN sampai semester 3 dan sampai semester 3 yoga di UIN? Iya, Bu. Oh. Dan samping kuliah S2 Magister IAT di UIN, kemarin sempat juga kuliah di manajemen pendidikan di UMSB, Magister juga. Dan kemarin sempat juga aktif di LBH, Bu, dan dapat tawaran kuliah di Universitas Muhammad Nasir jurusan hukum. Dan ternyata sepertinya memang STAIPIK lebih memikat dan menarik magnet. Masya Allah. Sekarang insya Allah fokus ke STAIPIK untuk ambil S2, mudah-mudahan sampai selesai, tidak seperti kampus lainnya. Muhammadiyah Nasir. Kegiatan sehari-hari biasa, bekerja, Bu. Ya. Kalau kerja kemarin sempat di Basnas Kota Padang, lalu di IZI juga pernah. Jurnalis, sekarang masih aktif jurnalis, dan sekaligus merintis rumah tahfiz dari kemarin kan. Alhamdulillah santrinya udah 25 orang dan sempat waktu itu santrinya 50 ke atas. Semenjak diadakan SPP dan alhamdulillah santrinya menjadi 25. Dan rumah tahfiz alhamdulillah sudah berjalan sekitar 3 tahunan. Samping itu ada usaha rumah makan. Mungkin itu saja, Bu. Luar biasa yoga ya. Biasa di luar, Bu. Saja sudah hampir 3. Mudah-mudahan di semester 3 pula. Mudah-mudahan di STAIPIK semester 3 selesai ya. Bu, tanya Bu, kapan dia nikah, Bu? Itu ya. Ini pertanyaan tidak ada jawaban, Bu. Semakin dijawab semakin tidak ada jawaban tuh, Bu. Masya Allah. Ini ada 2 orang yang belum nikah, Saya Yoga.
Ah, Ada 3 orang tuh Ustaz Yoga. ini Mungkin saja, Bu. syarat magister ini Hmm. harus menikah dulu. Luar biasa juga, Bu. Mungkin saja, Bu. Oke, Anda kembalikan Yoga. untuk Ibu. Ya, baik. Terima kasih Yoga. Mudah-mudahan sukses ya. Amin, amin, Bu. Magisternya di Staypeak mudah-mudahan lancar ya. Amin, amin, Bu. Selesai tepat pada waktunya. Amin. Terakhir Fitri Wulandari. Ini udah lama juga nggak ketemu nih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fitri. Enggak Bu, Fitri aja Bu. Oh, Fitri aja ya. Oke, lanjut. Ya izin Bu, Ustazah maunya. Nama Fitri Wulandari, tamatan dari Staypeak tahun 2018, BP 14. Saat ini aktivitas jadi guru tahfiz Bu. Iya. Di mana? Ada di rumah tahfiz yang dikelola sekarang Bu. Terus juga ada masih terlibat dalam beberapa LSM Bu untuk ada program tahfiz untuk masyarakat, tahfiz gratis gitu Bu untuk masyarakat. Jadi Fitri yang mengelola jaringannya gitu Bu. Selamat Fitri ya, banyak kegiatannya. Ibu ingat sekali waktu masuk lokal Fitri ini nih. Ya, dia ngomongnya lancar tuh. Hebat bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggrisnya hebat juga ya, Fidal ya. Luar biasa, Bu. adik-adik Bu Rasidah ini luar biasa nih. Ini Wisudawan terbaik dulu tuh, Bu. saya banyak mendampingi adik-adik ini nih. Ini luar biasa semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah saja. Ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan untuk melanjutkan pendidikan sampai selesai ya. Amin. Sampai ke S3 ya. Amin. Baik, sudah memperkenalkan diri semuanya sebanyak 17 ya, kecuali Faizatul Mujahidah belum bergabung juga ya. Berarti memang ketiduran atau bagaimana? Tadi pagi ada bergabung. Ada pagi tadi ada, Bu. Ada. Bukan Ibu, Ana baru dapat sinyal Ibu. Karena di sini cuacanya tidak bagus, Ibu. Mana? Udah ada orangnya? Oh, udah. Udah, Bu. Baru Ya udah. Mana dia? Coba. Apa, Bu? Ya, perkenalkan diri. Faiza belum perkenalkan diri dari tadi kan? Ya, Ibu. Terima kasih sebelumnya, Ibu. Perkenalkan Ibu dan Ustadz Ustazah. Namanya Faizatul Mujahidah, bisa dipanggil Faiza. Lulusan dari UIN Imam Bonjol Padang. Dan alhamdulillah itu baru tamat tahun ini, Bu. Oh, tahun ini tamatnya. Jurusan Iya, apa? Bu. Al-Quran dan Tafsir, Bu. Oh, IQT. Ini banyak teman-temannya sini nih. Yang senasib seperjuangan. Semangat. Ini piknik saja. Ini mamanya sama ayahnya alumni Staypeak nih. Iya, Bu. Siapa tuh? Elias Nida sama Ismail nih. Iya, Bu. Kampungnya di mana, Faiza? Kalau kampung di Duri, Bu, di Riau, sama dengan Bu Rashidah, Bu. Bu Rashidah guru saya dulu, Bu. Oh gitu. Jangan-jangan sebelah-sebelahan aja lagi Zoom ini nih. Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke. Apa kegiatan Faiza sekarang selain kuliah? Udah ngajar? Saat ini mengajar juga, Bu. Oh, ngajar ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, ya. Baik, Ibu kira Faizah tadi alumni Staypeak juga? Enggak, Bu. Enggak ya? Karena Orang udah tua, bergabung dengan Staypeak ya orang tua juga Staypeak ya. Maka iya, Bu. ya sudah ruhnya Staypeak itu sudah masuk ke apanya Faizah tuh ya. Iya, Bu. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah hadir pada pertemuan ini sebanyak 17 orang. Mudah-mudahan ke depan kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan perkuliahan. Ini saya share lagi silabus ya, RPS mata kuliah pengembangan pembelajaran.
tahfiz. Bentar. Jaringan sepertinya, Ibu. Jaringan. Ya, nggak kedengaran, Bu? Tadi ini sudah ya. Ini Ya, sudah. memang saya tidak lagi bicara, Bu. Oh gitu. Saya ya lagi mencari silabus, mau share silabus. Kami pikir. Oh, keren jaringan Ya, tadi, Bu. Kok nggak ada suara ya? enggak. Lanjut saja. Lagi mencari tadi udah siap kan silabusnya mana dia nih? Oh ini ya. Bentar. Yes. Baik Bapak Ibu, agak mungkin belum terbuka RPS-nya, udah dibuka tadi ini. Saya share aja deh Pak ya di grup ya. Siap, Bu. Nanti jadi kita sistem perkuliahannya sama, ada tugas, ada pembagian tugas. Maka oke saya kirimlah sekarang ya. Nanti, Bapak Ibu tolong dilihat aja apanya di grup ya, silabusnya. Luring. Nah ini Bapak Ibu RPS. Nah, di mata kuliah pembelajaran pengembangan pembelajaran tahfiz ini kita akan membahas teori, metode, strategi, media, evaluasi dan inovasi dalam pembelajaran tahfiz Al-Qur'an. Nah, kalau di STIPIK selama ini kita tahfiz itu langsung praktek, ya langsung praktek. Nah, tentang teori-teorinya tidak banyak pembahasannya. Ini sebenarnya kan kaitannya dengan kajian ulumul Quran ini. Ya, ulumul Quran lebih spesifiknya tahfiz seperti itu. Maka dalam mata kuliah ini kita akan membahas tentang teori, metode, strategi, media, evaluasi dan inovasi dalam pembelajaran tahfiz. Ya. Nah, kemudian ada CPL
ya CPL Prodi yang didukung dengan satu CPL pengetahuan itu menguasai konsep, teori, strategi pembelajaran tahfiz begitu. Kemudian keterampilan khusus yang mau dicapai adalah mampu mengembangkan model, ya, media dan instrumen pembelajaran tahfiz. Selama ini kita tahfiz kadang-kadang otodidak aja Bapak Ibu, dengan cara kita sendiri saja. Metode kita masing-masing saja. Ya. Dan boleh dikata juga Bapak Ibu, STIPIK itu sudah memberikan materi tahfiz itu untuk mahasiswanya semenjak berdiri, sudah 43 tahun. Ya, tapi jujur saja saya akui belum ada muncul satu metode tahfiz dari STIPIK lagi. Ya, diharapkan dari mata kuliah ini nanti mahasiswa S2 ini bisa mengembangkan baik model pembelajarannya maupun media ataupun metode pembelajaran tahfiz begitu. Ya. Kemudian dari segi sikap, maka mata kuliah ini mengharapkan atau menargetkan mahasiswa bersikap religius, disiplin, tekun dan profesional dalam mengelola pembelajaran tahfiz. Itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa bahasan. Ya, kalau di dalam RPS ini ada 14 bahasan. Sementara tatap muka kita untuk yang pembahasan makalah itu hanya 13. Ya, 13 kali tatap muka. Karena pertemuan pertama, ya kemarin sudah diambil absen juga itu kuliah umum. Ya, yang kedua sekarang masih perkenalan. Jadi tinggal berapa kali tatap muka kita lagi, tinggal 14 lagi. Ya. Nah, 14 pertemuan akhir juga akan kita gunakan untuk ujian akhir semester. Jadi pertemuan kita tinggal 13 lagi. Kurangi pula dengan ujian tengah semester 1. Jadi tinggal 12. Jadi sebanyak 12 bahasan yang akan kita bahas dalam perkuliahan nantinya. Sementara Bapak Ibu ada 17 ya, ada 17. Maka dari 17 ini ada 5 orang Bapak Ibu yang akan membahas makalah, orangnya beda, orangnya lebih dari satu, makalahnya sama, tapi buat makalahnya masing-masing. Ya. Nah, jadi satu orang Bapak Ibu buat makalah satu begitu ya. Ada yang judulnya sama berarti, karena judul ada Bapak Ibu ada 17. Judulnya cuma 12. Ada 5 yang sama seperti itu. Ya. Nah, satu bahasan tentang landasan filosofis, teologis, tahfiz dalam pendidikan Islam, gitu ya. Yang kedua ada sejarah dan tradisi tahfiz Al-Quran, klasik dan modern. Yang ketiga ada konsep, tujuan, fungsi, dan urgensi tahfiz. Yang keempat ada metode pembelajaran tahfiz klasik. Ya, kalau klasik metode pembelajaran seperti halaqah, talaqi, murajaah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran tahfiz modern. Ya, macam-macam. Ya, istilahnya macam-macam. Kalau Bapak Ibu punya juga karena sudah mengelola tahfiz juga selama ini, ada metode yang Ibu kembangkan boleh di sini ditampilkan ketika Bapak Ibu menjadi pemakalah atau menjadi pembahas begitu. Nah, selanjutnya materi tentang strategi pembelajaran tahfiz berbasis motivasi dan psikologi. Nah, yang ketujuh, ya kita cepat aja ya, mana yang kurang jelas nanti boleh dikomunikasikan di grup. Berhubung sudah azan ya, sudah azan asar. Pembahasan ketujuh, desain perangkat pembelajaran tahfiz, ada silabus dan model. Ya mungkin selama ini kita ngajar tahfiz tidak ada silabus gitu ya, tidak ada modul. Nah, maka seberapa jauh pentingnya silabus dan modul dalam pembelajaran tahfiz dan seperti apa yang efektifnya, maka itu dibahas dalam pembahasan perkuliahan nantinya. Selanjutnya ada media pembelajaran tahfiz, mushaf, audio, visual, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya media digital tahfiz, ada aplikasi, LMS, podcast, Qurani, dan lain sebagainya. Selanjutnya
pengembangan instrumen evaluasi tahfiz. Jadi instrumen evaluasi tentu tidak lepas dari instrumen perangkat pembelajaran di awal. Ya, ada silabus, ada kurikulum dan lain sebagainya. Instrumen evaluasi menyesuaikan ke sana seperti itu. Selanjutnya ada model evaluasi tahfiz berbasis teknologi digital. Nah, yang ke-13 ada integrasi tahfiz dengan ilmu pendidikan. Integrasi tahfiz dengan ilmu pendidikan. Ya, khususnya di bidang psikologi, neuroscience dan PAI seperti itu. Dan terakhir adalah inovasi pembelajaran tahfiz di era digital dan globalisasi, begitu. Jadi Bapak Ibu, saya bagikan silabus ini. Penanggung jawab makalahnya sesuaikan saja urutan namanya dengan urutan yang ada di absen ini. Ya, nanti saya bagikan absen Bapak Ibu ini. Satu Bapak Aliman Fadri, yang kedua Pak Desra, dan selanjutnya sampai ke Fitri Wulandari, seperti itu. Jika Bapak tidak cukup, nanti bahasan dengan jumlah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu jumlahnya 17, bahasan cuma 14. Maka ada di antara Bapak Ibu itu yang akan membuat makalah yang sama, tapi makalahnya masing-masing, judulnya sama, seperti itu. Tampilnya nanti bersamaan, seperti itu. Jadi kita jumlah kehadirannya tetap Bapak Ibu ya, sama dengan S1, minimal kehadiran bisa mengikuti evaluasi itu 75% ya, minimal. Maksimalnya tentu sepanjang kita mengikuti perkuliahan di semester ganjil ini, 16 kali tatap muka semestinya Bapak Ibu ikut. Kalau terpaksa juga harus izin, maka difasilitasi untuk izin, sakit dan sebagainya itu sebanyak 4 kali tatap muka, seperti itu. Jadi makalah seperti biasa, makalah tentu kalau yang Zoom di share di grup ya, grup WA, nanti yang pemakalah menampilkan share screen-nya di link Zoom ini, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, karena sudah azan ada yang mau ditanyakan. Nanti kalau silabus ini saya share di grup nanti. Kalau ada yang kurang jelas tentang sistem perkuliahan, tentang bahasan yang mau dibahas, silakan ditanyakan di grup atau Japri juga boleh, seperti itu. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Ada Bu. Terkait tahfiz bagaimana Bu? Tahfiz. Ya Jamal, putus-putus karena hujan mungkin ya. Program tahfiz ditanyanya Bu. Setoran tahfiznya gimana Bu? Oh, setoran tahfiz ini bukan di mata kuliah ini, ya. Ini kita belajar membahas tentang teori-teori, kajian-kajian ulumul Quran tentang tahfiz. Kalau tahfiz yang 1 juz itu, ya mulai juz 30. Juz 30 itu awalnya kita kan mau memfasilitasi itu yang mungkin yang tidak alumni, tentu agak susah kalau kita kasih juz-juz tertentu di luar juz 30, nanti susah begitu ya. Tidak selesai-selesai pula di stipik nanti. Maka kita kasih yang rata-rata orang sudah hafal juga juz itu, yaitu juz 30. Oh, sekarang anak stipik, justru alumni stipik yang hafalannya sudah lebih dari 5 rata-rata ya. Gimana? Nah, kami memfasilitasi itu untuk, apalagi kalau juz yang belum pernah dihafal, apalagi boleh diutamakan ya. Artinya boleh yang tidak juz 30 juga ya. Itu adalah syarat untuk apa nanti Jamal? Syarat untuk kompre ya, syarat untuk selesai ya, selesai untuk munakasah, untuk ujian tesis nantinya. Artinya belum boleh ikut ujian tesis ya sebelum menamatkan 1 juz dari Al-Quran. Gitu. Itu Jamal. Ibu izin bertanya Bu.
Ya, Mika. Jadi untuk S2 ini kami tidak menyetor hafalan tetapi menjadi syarat untuk tesis nantinya begitu ya Bu ya? Ya, nyetor hafalan, tapi maksudnya tidak masuk mata kuliah, tapi syarat lulus gitu, syarat lulus. Iya berarti sebelum diseminarkan tesis ya Bu? Ya, enggak, seminar boleh, sebelum setor pun boleh. Ya, seminar kalau apa semester 2 ini seminar aja, awal semester 2 boleh seminar, enggak apa-apa. Ya. Nah, dah selesai seminar, dah selesai tesis, nanti fokus nyetor aja lagi. Ya, nyetor agak. Kalau Rita mungkin agak sehari aja selesai itu 1 juz itu. Ya, apalagi Ibu Rashidah dan Pak Alimun. Ya, insya Allah lah semuanya 1 juz itu enggak lama itu kalau nyetor ya. Nah, gitu. Ya, jadi setor istilahnya ya, bukan masuk dalam kuliah tidak. Itu menjadi syarat untuk nyetor tahfiz itu menjadi syarat untuk lulus, syarat lulus ya. Penyetoran kapan Bu? Dan sen berikutnya Iya, Jamal. Kapan? Kurang terdengar Jamal. Kapan disetorkan hafalannya Bu? Kalau yang mau dari sekarang juga enggak apa-apa. Ya, paling lambat itu menjelang ujian tesis, menjelang munakasah tesis. Kalau yang mau sekarang juga boleh. Nah, berarti aman tuh ke depan lagi enggak mikirin itu lagi. Dosen. Ya. Dosen tahfiz. Oke ya. Izin Ya. izin bertanya, Sakit. Yang bisa dihubungin pembina tahfiznya gitu. Ya. Ini Bu, mau bertanya, pembina tahfiznya itu siapa ya yang bisa dihubungi gitu atau melalui Bu? Oh ya, nanti diumumkan nanti ya. Nah, nanti diumumkan per mahasiswa siapa apa namanya dosen yang akan mendengarkan menjadi mentor tahfiznya nanti begitu ya. Nah, termasuk juga penasehat akademik ya, penasehat akademik nanti mau seminar kan konsultasi judul dulu dengan penasehat akademik ya. Nah, nanti disiakat. Kebetulan namanya Ibu lihat belum diinputkan disiakat. Harusnya absen ini disiakat aja lagi. Ya. Nah, disiakat aja. Nah, jadi nampaknya baru 2 orang yang terinputkan namanya di siakat begitu. Jadi absennya masih manual. Nah, di sana itu kalau sudah diinputkan namanya, sudah diinputkan nama-namanya di siakat, nanti bimbingan apa namanya tesis juga proposal tesis juga bisa online saja ya. Nah, dengan pembimbing akademiknya ya mulai dari sekarang nanti dalam beberapa hari ke depan lah akan kita SK-kan dosen PA-nya masing-masing seperti itu. Baik Bu. Sekaligus dosen yang akan menjadi mentor tahfiznya yang menerima setoran tahfiznya. Oke, Pak Muhammad Taufik. Bu, terakhir Bu. Ya. Berarti setoran itu ke Padang atau di online juga ada? Ya, sesuai dengan program yang kita ambil. Kalau online, ya boleh juga online. Ya, melalui video call. Tapi dengan syarat ya tidak melihat Al-Quran. Itu Allah saja saksinya lagi ya. Ya. Ya, Rocky ya. Tapi kalau Ustadz Rocky kan dekat itu. Lompat aja ke Staypick bisa itu ya. Bisa itu ya. Bisa online pula lah setoran. Untuk setoran lompat aja ke Tapi sono. kalau Pak Muhammad Taufik kita maklumilah ya. Atau sekalian beliau datang nanti mengikuti perkuliahan langsung dengan Pak Said Akil, langsung setor hafalan di Padang. Boleh juga tuh, bagus juga. So, untuk kehadiran 75% itu berapa kali itu tempo itu, Pak?
Ada 75% kan? Berapa kali temponya tuh? 4 kali, 4 kali. 4 kali ya? Ya, 4 Oh. kali maksimal ketidakhadirannya. Untuk absen kayak ini nih, absen langsung online atau kayak dipanggil sebut nama-nama gitu, Bu? Nah, absennya ya kalau seperti ini kan sudah hadir semuanya namanya nih. Dari Ya. ya? Nah, Timbang sudah. Yang tidak hadir itu tidak online dari tadi, ya. Nah, itu tidak hadir tuh. kemudian mengenai ini, Bu, yang makalah, nah, Bu, itu kan ada orang yang ini yang tidak dapat nanti. Jadi yang tidak dapat tuh bisa milih ya? Yang tidak dapat apanya? Ya nanti kan ada jumlahnya itu yang secara urutannya ada nanti yang dia kembali lagi kan ke pilihannya gitu. Boleh milih bebas yang enggak apa tuh. Oh ya. Ya yang jelas setiap ketidakhadiran itu ada alasan yang memang bisa diterima ya. Nah, Enggak, maksudnya makalah. ada bukti-buktinya dan ada rekomendasi secara resmi lah, misalnya surat permohonan izin, ya, surat dispensasi dan sebagainya. Nah, maksudnya makalah ini, Bu. Ya, Bu. Kan makalah ini kan Maklum. satu orang berdasarkan absen gitu kan. Nanti ada yang enggak kebagian gitu kan. Oh. Yang maksudnya itu boleh yang itu memilih lagi ya. Kalau yang lain kan Boleh, atau kalau enggak nanti saya apakan, nanti ibu apalah, misal ibu bagi betul lah ya di grup, nanti ibu bagi. ibu yang bukan, ya. Ya, ibu aja ya. Nah, Ya, siap, Bu. Nah, ya, ibu aja nanti ibu kirim di KPJ atau di grup WA. Kalau grup WA itu dosen lain juga di sana tuh kan? PJ aja, Bu, PJ. Nah, KPJ aja nanti dikirim ya ke Bu Rasida aja ya. Oh ya, boleh. Ya, Bu. Oke ya. Oke, Bu. Ya, baik. Ada lagi? Dapat. Udah? Silakan, Le. Cukup, Bu. Ya, baik. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah sampailah kita pada babak akhir dari pertemuan ini. Dan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan ke pembahasan makalah. Dan nanti akan Ibu share pembagian tugas ya, kriteria tugas yang mau dibuat ya, pembagian tugas dan akan disampaikan ke ke PJ ya, ke PJ. Nah, yang jelas tentu tidak begitu lama karena kami tahu bahwa Bapak Ibu punya kesibukan lain ya untuk buat makalah ya, makanya harus cepat-cepat diinformasikan ya. Nah, tentunya yang pertama sibuk yaitu Pak Alimun Fajri. Ya, masih ada Pak Alimun tadi. Oh, masih ada ya. Siap, Bu. Insyaallah. Ya. Nah, tapi beliau berdua, tidak apa-apa ya. Berdua buat makalah dengan judul yang berbeda juga pasti. Jangan gitu, kita Bu. bersama ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Syukran, Bu. Ya, Kasih, sama-sama. Bu. Udah boleh keluar kan, Pak, Bu?